Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa la a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, selamat berjumpa kembali. Salam silaturahim dengan Kang Nur GS Cirebon. Moga channel yang kecil ini manfaat. Dari Cirebon, saudaraku, saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim untuk saudara semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dicukupkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Yang sakit moga diberikan kesembuhan, diberikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang paling penting moga kita selalu dalam inayah, hidayah, dan bimbingan Allah, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan, membuahkan manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan sesamanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sudah dimuliakan oleh Allah dalam segala penciptaannya, melebihi kemuliaannya makhluk lain, termasuk juga malaikat. Kita wajib bersyukur, saudaraku, ya. Gunakanlah karunia yang baik ini seluruh badan, lahir maupun batin, untuk kita semangat mengabdi, mentaati, dan menyembah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, ya, dan jangan pernah kita menyekutukan dengan apapun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh Allah itu telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang baik. Perangkap lahir Allah bentuk semikian rupa. Yang pria dijadikan seorang yang jantan, seorang yang kesatria, seorang perempuan diciptakan serupa dengan jelita, cantik, perangkap yang tersusun rapi, sehingga semuanya itu luar biasa, ya. Menjadikan cantik, gagah, pemberani, jelita, anggun, dan lain sebagainya. Masya Allah. Kemudian Allah berikan juga perangkap batin berupa akal, pikiran, ya, kesadaran, daya sensual, daya decak, daya intuisi, daya imajinasi. Dan yang paling penting daripada itu semua adalah hati. Karena dari hati inilah Allah menilai kita, menilai perbuatan kita, menilai amal kita. Maka berhati-hatilah dengan hati. Artinya kita punya hati, ya, jagalah dengan iman, jagalah dengan zikrullah. Agar apa? Agar hati ini bisa menjadi komandan yang terbaik, kemudian menuntun, ya, semua perangkap dan alat tubuh kita untuk Allah, menghadap Allah, istighfar hanya kepada Allah,
muraqabah hanya kepada Allah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kemuliaan itu berdasarkan ilmu. Kemuliaan itu berdasarkan taqwallah. Kemuliaan itu berdasarkan amal soleh. Maka ketika Allah memberikan dan menciptakan sesuatu yang terbaik ya untuk kita, mestinya kita harus jaga hal yang baik itu supaya lebih baik dan menjadi yang terbaik, yaitu dengan ilmu, dengan hikmah, dengan perilaku, dengan amal, dengan takwa kepada Allah. Maka perangkap yang baik ini akan menjadi baik secara lahir maupun batin, secara syariat maupun hakikat, di hadapan manusia maupun lebih-lebih di hadapan Allah. Inilah manusia yang mulia, manusia yang terisi dengan ilmu, manusia yang terisi dengan hikmah, manusia yang terisi dengan amal, manusia yang terisi dengan taqwallah. Sama sekali tidak ada peran apa-apanya saudara, ya, tentang nasab, ya, tentang turunan. Meskipun itu ada pengaruh, tetapi apabila tidak dipancing dengan ilmu, maka genetika atau turunan itu tidak akan berpengaruh. Apalagi membiarkan kebodohan, apalagi membiarkan hawa nafsu, apalagi membiarkan hati yang kotor dan berpenyakit, maka turunan atau nasab yang baik itu akan menjadi jatuh, ya, jatuh, akan menjadi rendah, akan menjadi hina. Kalau kebaikan kita yang diisi ilmu itu adalah sebagai makhluk pilihan terbaik melebihi yang lain termasuk juga malaikat dalam hal kemuliaannya karena ada ilmu. Tetapi apabila membiarkan kebodohan, membiarkan maksiat, membiarkan hati ini berpenyakit dan kotor, maka summa rodadnahu asfalas safilin, maka Allah akan menjatuhkan kemuliaannya menjadi yang sangat rendah, hina dina, bahkan lebih manfaat daripada sampah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang ini banyak orang-orang yang sesungguhnya orang yang rendah, ya, tetapi merasa diri mulia. Orang yang tidak percaya diri, ya, tetapi ingin dihargai dan dihormati. Orang yang penuh dengan kekhawatiran, ya, kehilangan sesuatu harapan halunya, ya, dan mereka dengan mendustai orang-orang sekelilingnya. Orang yang rendah, ya, orang yang tidak percaya diri, orang yang terkena penyakit fobia, takut kehilangan kemuliaan dan kehormatan. Sehingga mereka apa? Sehingga mereka selalu mengandalkan kemuliaan datuknya, menjual kuburan, ya, dengan sering-sering menceritakan tentang datuknya yang mulia, ngarang-ngarang cerita yang berkait tentang turunannya yang membuat orang lain terpukau.
Ini bentuk adalah penyakit fobia, takut kehilangan martabatnya, tapi justru dari apa yang dia perbuat akan lebih menjatuhkan lagi. Ya, orang-orang macam ini sesungguhnya orang yang rendah, ya, baik pengetahuannya maupun akhlak dan keimanannya, karena dia tidak mensyukuri bahwa Allah telah menciptakan dirinya sebagus-bagusnya makhluk dan juga punya tugas yang mulia sebagai khalifah fil ardh, istimewa sekali, tapi masih saja dia kurang percaya diri, menjual nama datuknya, ya, mengangkat cerita tentang nasabnya yang mulia dengan harapan orang lain ini memuliakan dirinya, menghormati dirinya, mengikuti dirinya. Wow, gitu ya. Sekarang ini lagi musim, saudara. Oknum-oknum, ya, baik itu oknum Habib maupun oknum-oknum yang lainnya, banyak sekali mereka menjual kuburan dalam maksudnya yaitu menceritakan tentang kemuliaan datuknya. Agar apa? Itu kan tujuannya apa kan, gitu kan, ya. Wajar kalau ada kemudian menafsirkan bahwa tujuannya adalah untuk supaya dihargai, dihormati, dimuliakan. Sayangnya, ya, tidak kemudian diiringi dengan perilaku dirinya yang mengikat, yang ta'aluk, yang berkiblat kepada perilaku kemuliaan datuknya. Sayangnya perilakunya buruk akhlak, amburadul, gitu loh. Tetapi dia ingin dihargai, dihormati seperti datuknya. Inilah orang-orang yang sesungguhnya rendah, orang-orang yang tidak percaya diri, orang-orang yang terkena penyakit fobia, takut kehilangan kehormatan orang lain. Artinya dalam dirinya dia sudah ada penyakit, yaitu hubbul jah, cinta akan kedudukan di posisi manusia, ingin dihargai, ingin dimuliakan. Itu sudah bentuk daripada penyakit yang justru membuatnya hina. Kenapa terjadi seperti ini? Ya, menjadi penjual kuburan, penjual nasab, penjual cerita-cerita datuknya, ya, untuk menjadikan dan dijadikan alat menarik pujian orang, menarik orang supaya menghargai dan menghormati. Karena kekurangannya ilmu dalam akal dan hatinya. Akal dan hatinya hanya ada nafsu ingin dipuja, dipuji, dimuliakan. Ini sekarang musim, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah. Kaus, ya, puas. Kenapa? Ya karena sombong, itu loh. Mengapa? Ya karena merasa diri kasta paling tinggi sehingga direndahkan oleh Allah tanpa sadar. Justru malah itu sebetulnya bentuk kualat yang besar, tapi tidak terasa. Karena apa? Karena akal pikirannya yang tidak diisi ilmu, ataupun diisi ilmu pun tertutup sinar ilmunya karena banyaknya penyakit hati dibiarkan. Nah, saudara, ya, untuk itu
Sekarang ini harus hati-hati, waspada ya saudara. Kalau kita tidak ingin menjadi bagian orang yang rendah hina, kalau kita tidak menjadi bagian dari penjual kuburan yang nista dan terkena penyakit fobia daripada cintanya pada kehormatan, maka hindarilah, jauhilah ya perilaku-perilaku semacam itu. Dan siapapun menawarkan perilaku-perilaku yang seperti itu, menjual kuburan, menjual nasab, merasa diri paling mulia, menceritakan ya kehebatan tentang datuknya, sementara perilaku dirinya yang nyata adalah jauh daripada perilaku datuknya, menyimpang daripada tuntunan Allah, menyimpang daripada tuntunan sunnah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi itu, semacam itu, jauhi. Mereka inilah sebetulnya ini hama-hama jagat raya, polusi bagi akidah, perusak. Kalau orang itu di NKRI berarti perusak NKRI itu, perusak harga dirinya, perusak juga nama baik datuk-datuknya. Kalau dia bersandar dan mencatut Nabi Muhammad SAW, berarti dia juga telah merusak nama dan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kelak dia akan kena damrak dan marah dari Kanjeng Nabi. Boro-boro akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Ya, orang-orang dan kaum seperti ini wajib kita jauhi, saudara. Dan maaf untuk supaya kita ya menjadi orang-orang yang ya hidupnya adem, ya mendapatkan percikan hikmah yang adem, pencerahan yang adem, tetapi hangat dan semangat dalam beribadah. Maka mari kita deketi para ulama, mari kita deketi para kiai di kampung-kampung Mutiara Pertelekan, ya Mutiara Pertelekan. Meskipun mereka tidak punya gelar apapun, meskipun mereka itu tidak pernah mengungkap dan menjelaskan tentang turunan-turunannya, ya tentang datuk, kemuliaan datuknya dan sebagainya, kita yakin mereka itu adalah pewaris Nabi yang aslinya, pelita ya bagi bumi dan pencerah bagi umat. Demikian saudara sekalian yang moga dimuliakan Allah, moga ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.